setiap ngeliat orang tuh gue akan mikir, mereka mikirin gue tentang masalah kemarin gak ya? Kayak dijudge gitu loh. Padahal kan kita nggak tahu ya orang itu pikirannya apa. Tapi setiap gue ngeliat orang kayak di gereja, orang-orang yang kenal gue akan mikir kayak mereka pasti tahu nih masalah kemarin gitu. Gue dijudge yang enggak nih gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman kesepian dan juga low spin daripada bintang tamu. Dan juga bagaimana cara mereka melewatinya. Nah, kali ini kita udah kedatangan siapa nih, Ra? Siapa ya? Ya, Langsung aja kita sambut ya. Oke. Kak Butet! Butet! Apa kabar Kak Butet? Hai, baik. Thank Udah you siap nih? banget nih. Hmm, Udah thank mau you. datang ke Nadir Podcast. Thank you udah diundang. Asik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau kenalan dulu nih. Silakan Kak, kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Hai, aku Butet Bernadetta, biasa dipanggil Butet. Aku kesini karena aku diundang sama seseorang yang ada di sini. Semoga kita bisa sharing-sharing yang asik-asik. Asik ya. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Aku sih social media officer, jadi Oh ya? lumayan sih kerjainnya bikin konten-konten juga, walaupun sederhana. Ya. Dari hasil kesotoyan aku. Baru sosial media apa nih? Biasanya aku bikin buat YouTube, Instagram, sama buat TikTok sih. Oke. Content creator ya. Iya. Maksudnya. Tapi untuk ini ya, untuk untuk kantor ya. Iya, untuk kerjaan. Oh, oke. Selain itu sibuk apa Sibukannya lagi? apa aja? Paling karena aku sampingannya penyanyi, jadi aku masih suka nyanyi sih. Berhubung ini bulan Desember, jadi lumayan Banyak nih. ya. Rame ya? Banyak income. Coba dong Kak, nyanyi sedikit. Enggak mahal. Aduh, dikit. Kan diundangnya jadi narasumber, bukan Mau jadi denger nih kita penyanyi. suaranya pasti Sobat Nadir juga kepo nih suara Kak Butet kayak gimana. Nanti aja. Oh, berarti nanti dia ending Nanti ya. nanti. Asik. Boleh. Oke. Selain itu juga kesibukannya apa nih Kak? Mungkin punya hobi lain? Hobi. Aku masih ngurusin fanbase badminton karena kebetulan aku badminton addict banget. Oh ya? Jadi kalau misalnya ada pertandingan, aku masih ngurusin live score segala macem gitu sih. Udah sejak kapan tuh? Kalau di Badminton Lovers itu aku dari 2007. Wow, lama ini. Dari SMP. 2007. Udah lahir kan? Udah tuh masih kecil. Oke. Nanti aku Udah. ajarin. Kenapa tertarik sama badminton? Kak? Karena dulu sebenarnya aku emang suka bulu tangkis kan dari kecil. Terus waktu kecil tuh aku nonton jagoan aku namanya Liliana Natsir. Sekarang dia udah pensiun. Aku suka banget sama cara dia main segala macam dan emang pengen main bulu tangkis kan. Tapi karena satu dan lain hal jadinya berujung jadi yang ngurusin fanbase aja. Tapi yang penting tentang badminton tuh aku semuanya tetap suka. Masih aktif sampai sekarang tuh? Masih aktif. Masih suka main bareng juga sama, kita kan ada komunitasnya sendiri kan. Jadi kalau misalnya lagi Sabtu Minggu gini, biasanya kita masih suka main di Taufik Hidayat Arena. Sekarang ada yang baru kan, Gideon Badminton Hall itu juga ada. Iya. Kita suka main sih. Kalau dulu waktu sebelum Asian Games, Asia Afrika tuh masih bisa disewa buat kita suka mabar. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Seru banget. Kenapa? Aku kayak mau sendawa tapi tahan gitu. Ayo lanjut. Badminton sama nyanyi. Kalau nyanyi itu sejak kapan tuh, Kak? Kalau nyanyi kayaknya emang dari kecil suka nyanyi sih, cuma mulai aktif nyanyi itu tuh aku dari 2018. Jadi aku join di salah satu manajemen show choir gitu. Ya. Dan di situ baru mulai pede sih nyanyi kayak mall to mall, wedding dan sebagainya. Di mana tuh awalnya nyanyinya? Tempat pertama aku nyanyi itu di Central Park waktu itu. Oh, wow. Iya, pas Christmas juga kebetulan joinnya pas lagi event Christmas. Jadi ya udah. Solo ya berarti? Enggak, dia choir sih, show choir. Oh, gitu. choir. Iya. Jadi minimal kita berlima lah kalau on stage.
Sampai sekarang masih choir atau sempat Kalau yang nyanyi choir solo aku juga? lagi cuti, kebetulan setahun kemarin lagi cuti, belum ada. Kalau yang solo biasanya aku kayak panggilan aja sih, kayak misalnya temen aku lagi ada weddingan ngajak, oke. atau enggak lagi ada acara Natalan tahun baruan kementerian apa tuh biasanya kan, Iya. biasanya ngisi situ tuh. Wisuda Seru gitu-gitu ya. Wisudaan, iya benar. Seru banget. Aja pengen. Enak. Undang aku, maksudnya. Pengen boleh, undang. boleh. Nyanyi di sini ya? Harusnya sih ya. Biar Bentar, Sobat Nadir bentar. juga tahu gak sih? Kantor. Soalnya suaranya Kak Butet nih suara Suara keren kabutet. banget deh. Suara butet. Gue suka sih. Gue kalau dia kalau Kak Butet udah story atau bikin pokoknya story lah gitu. Nyanyi terus dengerin gitu. Atau kemarin misalkan ada yang lihat lebih terang gitu. Gue Lebih dekat. dengerin. Lebih Iya. dekat. Kalau lebih terang kayak nyalain aja lampunya kurang. Ya. Sorry, salah. Maaf. Itu enak sih suara Kak Butet, aku suka. Lagi Makasih. Mazmur juga. Mantap. Oh iya, aku juga Oh, pemasmur Mazmur di juga. gereja kebetulan. Oh wow, pantas sih. Udah pasti bagus suaranya. Bayang lah kan. Iya. Kak, setahu aku kakak juga ini ya, fangirling ya? Iya, Fangirling Afgan. apa tuh? Afgan. Bukan sih? iya betul. Oh ya? Aku tuh dari 2008, dari SMP kelas 3. Jadi itu dulu aku selalu menamai diriku Butet Kekasih Afgan. Jadi itu sampai sekarang tuh kalau ketemu teman-temanku tuh masih ngelekat gitu loh, kayak Butet Kekasih Afgan apa kabar, selalu kayak gitu. Karena maksudnya cinta itu sama seorang Afgan. Kenapa tuh? Apa alasannya? Pertama pasti suara. Oke. Karena aku lebih sensitif sih sama suara-suara gitu. Maksudnya kalau orang nyanyi oke lah, tapi kalau Afgan tuh dari pertama denger, dulu kan masih zamannya radio ya. Iya. Suaranya tuh asik aja gitu, dan dia tuh suaranya ya dia aja, nggak ada yang kayak Afgan. lain. Bener. Dan dia tuh bisa ngebawain lagu orang kayak lagunya dia. Karakternya dia tuh nggak hilang di lagu apaan aja. Berarti apa? Hmm? Afgan keren juga. Selain soal suaranya apa lagi tuh? Kan orang-orang pasti suka sama Afgan yang karena suaranya banyak ya. Selain itu apa tuh kira-kira? Ya pasti dia baik banget sama fansnya. Ya, Jadi baiknya kalau gimana? kita tuh Afganisme ya. Mm-mm. Kalau Afganisme tuh kalau Apa yang itu dulu Afganisme fansnya dia Afganisme. Oh ya? Oh, oke. Jadi kalau yang udah dari dulu-dulu tuh kita kalau dia abis manggung dia pasti selalu meluangkan waktu buat ketemu sama fans-fansnya. Kalau even itu kalau udah keramaian pasti kita fotonya bareng-bareng per grup, misalnya berlima. Tapi kalau misalnya dia malah pernah ngeladenin bener-bener 50 orang foto berdua-berdua. Wow. Iya, dia tuh sebaik itu. Jadi kayak setiap abis manggung tuh dia tuh hafal gitu loh, tahu loh Afganisme tuh yang mana gitu. Iya. Even Afganismenya ada di belakang tapi dia tahu dia pasti kelihatan tuh Afganisme nih gitu. Dia tuh se-notice itu sama Peduli fans-fansnya. ya sama fansnya gitu. Lucu. Tuh ada alasan lain nggak selain itu? Lagu sih paling ya. Lagu-lagu dia tuh mewakili perasaan sih. Mostly lagu-lagu dia mewakili perasaan sih. Even sekarang dia genrenya udah mulai ke R&B atau gimana kan udah mulai Afgan banget nih kesini-kesini kan. Bener-bener. Tapi tetap liriknya tuh mewakili. Mewakili perasaan Iya, ya. betul. Sejuta umat loh. Betul sekali. Tapi pernah foto dong pasti. Nggak tahu Kamu aja. harus lihat koleksi Apa tuh? aku di Instagram aku. Oke. Kalau kamu nggak bosen postingannya Afgan semua. Oke. Dari zaman dulu ya, dari zaman masih Masih laki gue dulu. dulu rambutnya pendek, dari kabupaten Dulu gue pendek. tomboy banget. Jadi gue dulu tuh karena kiblat gue Liliana Natsir, si atlet itu, dia kan kece banget kan, Ya. tomboy banget. Nih kiblat gue tuh dia. Nah pas Hmm. gitu muncullah si Afgan kan, zaman gue SMP. Kalau Oke. Liliana Natsir kan dari gue SD bahkan gue udah naksir banget kan sama dia. Ya. Afgan kan SMP ya. Jadi dulu kakak gue tuh wartawan. Pas lagi ada event ada Afgan, diajak lah kan. Gue tuh dulu pakai moisturizer, sunscreen apa tuh nggak suka. Even kalau panas ya udah, gue ngerasa keren-keren aja gitu kan kalau anak-anak zaman dulu gitu. Terus foto lah nih sama si Afgan. Ada nih fotonya. Kalau dulu kan foto masih dicetak dulu gitu ya. Kayak jijik banget ngeliatnya. Malu banget parah kayak.
agannya, walaupun agan belum se-shining, shimmering, splendid kayak sekarang, tapi kan kelihatan banget ya, bedanya jomplang banget. Sampai sekarang fotonya akhirnya gue buang. Karena kayak malu. Kayak, ih dulu Butet kayak gini tuh sama Afgan. Jadi gue berubah jadi cewek lebih manis Setelah sedikit gitu, karena gue kayak, ya udahlah, mau foto sama Afgan yang bener. Oke. Cita-citanya. Iya karena dulu Lucu. kan gue mau tomboy banget kan, terus lagu-lagu Afgan kan terkenal yang mellow segala macam. Jadi teman-teman gue juga sering ledekin, gaya doang preman tapi sukanya Afgan kayak gitu, kayak ya udah mana Oke, aku akan berubah. Tring. tering aku berubah. Ih, tapi malah lagu Afgan tuh aku akuin ya, enak-enak dan semua tuh candu gitu. Iya kan, Jadi pengen dengerin lagi. betul sekali. Tadi kan katanya mewakili perasaan nih. Iya, Kita langsung masuk aja kali ya ke segmen selanjutnya. perasaan. 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 Ayo tanya, Ra. Kak, aku pengen tahu dulu sih ya, definisi atau menurut kakak nih ya, kesepian, terus kesepian, kecewa, sedih, sama putus asa tuh kayak gimana sih kak? Dari kesepian dulu. Mungkin kesepian. Kalau buat aku kesepian tuh apa ya? Kayak being nothing. Even lo udah di antara banyak orang gitu, kayak tapi lo ngerasa gue Sendiri. iya, kayak gue bukan siapa-siapa sih. Kayak Dia gue nggak sama mereka deh. Kayaknya mereka nggak, gue nggak di dalam situ deh. Gitu. Oke. Kalau sedih, sedih tuh apa sih? susah ya? Iya. Kalau sedih menurut aku sendiri ya, sedih tuh kayak perasaan ketika aku tuh udah bingung mau ngapain gitu loh. Jadi aku sedih, atau misalkan aku kecewa sama sesuatu, aku jadi sedih. Aku ngerasa sedih pada saat seperti itu. Kalau kakak? Kalau aku sedihnya, kalau nggak boleh nonton Afgan sih aku sedih. Oke. Kalau nggak dapet izin, karena susah kan. Aku kebetulan orang yang susah izin keluar rumah. Nggak apa-apa dong. Kalau nggak Sedih. dibolehin nonton, Sedih. ya. Padahal kan aku izin keluar rumah tuh cuma nonton badminton sama Afgan biasanya. Tapi Dan ada kalau lagi. udah nggak boleh tuh kayak, ya. Terus kepikiran tuh teman-teman gue udah ketemu Afgan, udah ini, gue masih di sini gitu. Kayak, Jadi sedih. Kalau kecewa? Kecewa tuh lebih kayak suatu hal yang nggak sesuai ekspektasi kita sih. Yang bikin kita kecewa kan karena ekspektasi sih. Kalau menurut gue ya, sekarang nih setelah sekian banyak pelajaran, kecewa tuh karena ekspektasi sendiri. Kalau putus asa? Putus asa, belum pernah lagi. Wah, jangan sampai dong. Iya, Belum pernah. belum pernah. Tapi kalau definisinya menurut kakak gimana? Putus asa, mungkin kayak suatu hal yang dia dambakan, dicoba berkali-kali tapi kayak nggak dapet, akhirnya dia milih buat berhenti deh, nggak ada harapan di sini, gitu kali ya. Oke. Oke. Tapi kakak ada nggak sih pengalamannya? Yang tadi kakak bilang itu lagu-lagunya Afgan kan? Iya. Mewakili Katanya- perasaan. Itu betul. perasaan apa tuh kak? Sebenarnya Kalau kalau tahu ya. si Afgan tuh lebih ke perasaan cinta kali ya. Oh, yang positif gitu ya? Iya, kayak the way apa ya, kayak kita confess perasaan ke orang tuh akhirnya. Tapi patah hatinya juga ada sih. Kebetulan saya pernah mengalami patah hati terbesar itu. Sekali seumur hidup tuh, jangan lagi. Jangan. Jangan dong. Gimana tuh kak pada saat kakak patah hati itu perasaan kakak gimana? Sebetulnya bukan pas patah hatinya sih. Mm-mm. Setelah Setelahnya. hubungannya selesai, Mm-mm. yang pasti kan ada galau-galaunya gitu kan, ingat-ingat masa lalu gitu. Tapi yang kita pikir kita udah berhasil ngelewatin itu, kita udah move on segala macem, ada satu hal yang bikin kita ada satu hal yang bikin aku jatuh banget. Pokoknya ada satu masalah yang bikin aku jatuh banget waktu itu, sampai aku cerita ke salah satu orang yang biasa aku cerita, kayak ada sempet terlontar dari omongan gue tuh kalau bilang, gue bisa nggak ya bertahan di sini? Maksudnya sampai gue tuh
nggak berani ketemu orang-orang gitu loh. Kayak gue setiap ngeliat orang tuh gue akan mikir, mereka mikirin gue tentang masalah kemarin gak ya? Kayak dijudge gitu loh. Padahal kan kita nggak tahu ya orang itu pikirannya apa. Tapi setiap gue ngeliat orang kayak di gereja, orang-orang yang kenal gue akan mikir kayak mereka pasti tahu nih masalah kemarin gitu. Ya gue dijudge yang enggak nih gitu. Iya, terus sampai nggak mau sampai sempet nggak mau ke gereja waktu itu. Berapa lama tuh nggak mau ke gereja? 2 bulanan sih. Oh lumayan ya. Iya. Lama. Setelah itu gimana Kak? Setelah itu lebih ke masang muka tembok aja. Jadi kayak kalau gue kayak gini terus, ya nggak ada perubahan juga gitu kan. Toh gue sebenarnya nggak pernah tahu kan isi pikiran orang-orang itu kayak gimana. Ya kalaupun emang bener gue diomongin ya udah, gue cuma bisa melakukan hal-hal yang biasa gue lakuin aja. Kalau misalnya gue pelayanan di gereja nih, ya udah gue lakuin aja pelayanan gue seperti biasanya. Toh gue tidak perlu memvalidasi diri gue ke orang-orang tersebut kan. Itu sih. Kakak pelayanan di gereja setiap minggu? Hampir setiap minggu sih ada. Berarti selama 2 bulan itu lumayan lama ya. Dan itu ada nggak sih perbedaan yang kakak alamin? Lumayan ya, karena yang biasanya kebetulan gue orangnya termasuk yang cheerful kalau di luaran. Bener. Tuh. Yang ketemu siapa gitu, hai ini. Setelah gue menghilang selama 2 bulan gue berhenti gitu, pasti pas balik kan ada pertanyaan, kemana aja? Ih, kamu kenapa? Gitu. Dan gue males banget ngejelasin, kayak ngejawab-jawabinnya gitu loh. Itu kayak capek sih. Betul. Iya. Apalagi sebenarnya mostly mereka sebenarnya tahu masalahnya apa. Jadi kalau udah mulai ditanya, kenapa? Si ini gitu ya, gitu. Kenapa kok bisa? Aku pikir kalian bakal nikah, kok bisa gitu lah. Terus iya males kan, jawabnya males, capek gitu. Sampai sekarang pun, sampai detik ini pun masih ada yang nanya yang kayak gitu, cuma kayak ya udah seselenggaan gue aja jawabnya sekarang. Udah lebih santai. Iya. Ya. Tapi pada saat kakak sedih dan patah hati itu, kakak ngerasa kesepian gak sih? Kesepian sih, tapi makanya gue lebih suka main sama Anabul gue di rumah. Iya. Pokoknya Anabul, kamar itu saksi bisu. Iya, saksi bisu gue menghadapi hari-hari itu. Pas itu, kalau kesepian kepikiran apa aja Kak? Kalau gue kesepian, pokoknya kalau lagi down-downnya gitu, macem-macem sih. Pokoknya makanya kenapa kayak kalau lagi kesepian atau lagi lo patah atau lagi sedih nggak boleh sendirian tuh, kayak gue paham kenapa, karena itu nggak tahu ya lebay atau enggak, tapi kayak sempet mau kayak hilang aja deh dari sini, gue nggak mau ada di sini kayak gitu. Gue mau ikut, lo tau Jonghyun Shiny kan? Nah, gue mau ketemu Jonghyun aja di sana gitu. Tapi kakak sampai ngelukain diri nggak? Enggak sih, puji Tuhannya enggak sampai situ. Karena gue kepikiran kalau gue nggak ada, nanti gue nggak bisa nonton Afgan, nanti gue nggak bisa nyanyi sama Afgan, nanti gue nggak bisa ketemu Lea Natsir. Mereka tuh ternyata jadi positifnya menurut gue fangirling tuh kayak gitu. Jadi motivasi sih buat diri gue sendiri. Tuh, gitu Ra. Lu bener. Iya benar. Benar. Karena emang tanpa disadarin ya. Padahal mereka juga nggak tahu. Mereka juga nggak tahu, iya. Tapi mereka tuh karena ada mereka, gue masih pengen nonton ini, gue masih pengen ini, masih pengen itu gitu. Jadi salah satu sumber happy-nya gue buat gue sendiri sih kayak gitu. Selain itu, cara ngelewatin masa-masa itu tuh gimana Kak? Kakaknya? Lebih belajar buat ikhlas. Itu susah banget sih sebenarnya. Satu kata doang tapi kayak susah gitu. Satu hal yang paling penting sih kalau menurut gue, jangan pernah bandingin diri kita sama siapapun. Karena kayak beda. Karena kalau misalnya makin banding-bandingin tuh kita bukan justru malah lebih pede, jadi kayak ngerasa kurang aja terus gitu. Nggak akan puas. Iya.
Iya. Bener-bener. Jadi dia kan gini, kok gue nggak, oh mungkin dia milih dia karena gue kayak gini, dia kayak gitu ya, jadi kayak gitu. Itu Ra. Apa sih selalu gitu Ra gitu. So gue kan kayak Apa? oke. Iya sih, tapi emang Apa? kalau kita terus-terusan mikir ngebandingin diri kita tuh akan seperti, jadi kita malah lama-lama jadi downgrade gak sih? Iya betul. Iya dong. Tapi kakak pernah gak sih bandingin? Kakak sekarang udah pasti udah punya hubungan baru kan? Pernah gak Dulu, bandingin sama dulu yang tuh lama? ngebandinginnya gimana Kak? Ngebandingin apa nih? Ngebandingin diri sama orang lain. Orang tuh lain. gimana? Oh. Sampai kayak gimana parahnya gitu. Mungkin karena gak tau ya, gue berteman sama orang-orang yang mulutnya tuh kalau ngomong ceplas-ceplos banget kan ya. Sangat-sangat ya, kalau misalnya udah biasa mah nggak apa-apa gitu. Nggak Cuma apa-apa. kalau misalnya baru kenal mungkin bisa sakit hati atau apa gitu. Iya. Yang biasanya gue bodo amat, jadi kayak dulu gue sering banget kayak dasar lo item gitu, karena emang gue item kan. Terus gitu. Ya, terus gue lihat komenan orang, salah satu teman gue juga di postingan dia kayak, oh yang ini lebih cerah ya gitu, kayak oh gitu, lebih hal sepele aja tuh jadi itu loh, Ya. jadi sesensitif itu gitu loh. Oh mungkin dia sekarang suka sama yang cerah-cerah, atau mungkin dia suka sama yang lebih feminim atau yang gimana-gimana kayak gitu sih. Itu pasti berdampak kan ke diri Iya. Kakak. Iya, Apa tuh Kak, Dampaknya. dampaknya gue jadi lebih rajin mandi. Selain itu, Selain itu, apa ya? Lebih belajar buat nerima diri sendiri sih. paling penting. Iya. Mungkin sempat ada dampak negatif itu. Kalau negatif, apa ya? So far gue selalu berusaha buat itu sih, menghindari hal-hal yang kayak gitu sih. Oke. Jadi gue nggak mau. Tapi pernah nggak kepikiran kayak gimana gitu pakai yang dampak negatifnya gitu? Pernah kepikiran nggak? Puji Tuhannya sih enggak sih. Bagus. Bagus. Semangat. Tapi dari hal yang pernah kakak laluin nih, ada nggak sih titik terendah yang berarti terendahnya kakak gitu? Ya itu, sampai gue nggak mau ke gereja. Karena Selain itu? buat gue, gereja tuh kayak rumah kedua gue gitu loh. Bener. Oke, iya. Iya kan, karena kalau misalnya gue Senin sampai Jumat di luar, bahkan kayak di rumah tuh cuma numpang tidur, tapi gue mau banget meluangkan waktu gue Sabtu Minggu seharian di gereja, nggak apa-apa, dan gue senyaman itu gitu. Yang kayak gereja gue nih, tempat gue nih gitu. Sampai akhirnya gue nggak mau ke situ, itu buat gue bisa dibilang titik terendah gue sih selama gue hidup. Karena itu pertama kali, karena gue sebagai orang yang sebenarnya gue termasuk orang yang bodoh amatan, kayak orang mau ngomong apa kayak terserah. Tapi sampai gue bisa vakum dalam waktu yang lumayan itu lumayan sih buat gue. Iya. Merasa itu juga nggak sih kehilangan selama 2 bulan itu? Iya, Kehilangan karena banyak hal lah. karena gue jadi nggak bisa berteman dengan teman-teman gue itu kayak dulu lagi. Karena jadi kayak di pikiran mereka tuh jadi beda aja gitu loh jadinya. Pertama gue mangkir dari tugas gue yang biasa gue begini-begini. Dan gue tuh orangnya kalau kayak gitu tuh bener-bener nyilang, gak mau jawab apapun gitu loh. Jadi kan orang kan kalau nggak dijawab juga kesel juga kan ya. Ini orang nggak tanggung jawab banget sih segala macam. Pas balik tuh pasti Tanya. ada perlu waktu untuk bisa balik lagi. Kayak dulu. Bener. Apalagi dari mereka sendiri juga kan. Karena biarpun itu pelayanan, kita punya tanggung jawab kan. Di situ gue melepaskan tanggung jawab gue selama 2 bulan itu tanpa kabar. Apa yang bikin kakak sampai akhirnya mau balik lagi gitu? Ya balik lagi itu kayak Karena ngerasa udah siap lagi nih atau gimana? enggak sih, lebih ke apa ya, kebetulan satu orang yang gue ceritain masalah gue ini, gue tetap keep kontak sama dia, dan dia tuh sering kayak ya udahlah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa, ayo tugas lagi apalagi kalau ada lagi orang, kalau masalahnya ada lagi
ntar lo jangan sendirian, lo nggak sendirian, ada gue, ada ini gitu-gitu. Terus akhirnya kayak iya bisa kali ya, nggak apa-apa kali ya gitu. Akhirnya coba buat balik lagi. Ya udah, emang butuh waktu ya karena Ya, pasti. entah kenapa tatapan orang tuh di mata gue jadi beda. Kayak Pasti sih. mungkin mereka ngeliatnya kayak gimana gitu, nggak bermaksud seperti itu, tapi gue menerimanya kayak mereka ngejudge gue Iya. gitu. Di support system tuh ya, Betul. penting Ra. Bener. Gitu. Gue pegangan sama siapa ya? Hai Chan. Hey Chan, Iya, betul. Gitu. Ntar ya itu. Iya. Tapi ada nggak sih Kak, menurut Kakak pelajaran yang bisa didapat dengan semua kejadian yang udah Kakak laluin? Iya. pelajarannya ya itu, sekarang gue jadi lebih menerima diri gue apa adanya. Jadi gue tidak membanding-bandingkan diri gue lagi sama orang lain, karena gue percaya setiap orang punya value-nya masing-masing, dan semua orang tuh nggak ada yang sama gitu loh, semuanya tuh beda, unik-unik kan. Terus belajar jadi lebih ikhlas, itu susah tau, sumpah. Banget. Karena mengikhlaskan mimpi lo yang udah lo tata rapih gitu kan, terus tiba-tiba Iya. buyar gitu, itu nggak gampang sih. Sama jadi lebih pede aja gue. Yang tadinya beneran bodo amat, sekarang jadi kayak nggak terlalu bodo amat. Jadi omongan-omongan orang yang misalnya gimana, buat jadi bahan introspeksi gue gitu. Oh mungkin kedepannya gue bisa lebih kalu, atau sebenarnya gue lebih aware sama sekitar gue. Jadi nggak, biasanya kan gue kalau ya udah suka-suka gue, mengapa kalau nggak suka ya udah, kalau suka ayo gitu kan. Terus sekarang gue nggak kayak gitu lagi. Gitu. Mikirin ya. Iya, karena kan nggak apa-apa tentang diri kita sendiri. Betul. Bagus dong. Berarti ada positive self worth ya. Betul. Berarti Afgan dan Lilia ini jadi ini ya, coping mekanisme. Ya bisa dibilang. Kira-kira dalam sebulan seberapa banyak Kakak nonton Afgan? Sebulan Ketemu langsung lah. ketemu langsung. Minimal seminggu 2 kali. Minimal. Wow. Itu tergantung dia jadwal yang diambil ya. Tapi lately dia lagi banyak ngambil jadwal kan. Jadi betul. ada aja. Pernah tuh bulan Oktober kemarin jadi dia banyak jadwalnya. Cuma selalu bentrok sama kegiatan gereja. Jadi kayak gue nggak bisa nonton. Sebulan itu kayak gue cuma bisa ngeliat postingan temen gue itu. Gue pernah sampai mewek sehari tuh karena iya, karena gue lagi capek. Waktu itu lagi ikutan film juga dari gereja kan. Syuting dari subuh sampai jam 2 pagi. Terus sampai rumah gue ngeliat teman-teman gue ngeposting Afgan. Itu gue sampai nangis, gue udah capek. Terus gue sedih gitu nggak ketemu Afgan, kayak Aku menahan rasa Kalau sakit. syutingnya di luar kota gitu gimana Kak? Disamperin? masih kesamperin. Iya. Iya. Paling jauh mana? So far ke Surabaya. Wow. Surabaya. Itu sendiri atau sama teman? Janjian sama teman-teman sih. Oh, Asik banget ya. jauh dong itu. Surabaya cuy. Dan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tapi nggak, kalau itu kalau yang di dalam kota. Ya, dalam Oh, itu ya. dalam kota. Kalau yang luar kota sih jarang-jarang. Tapi tetap ngikutin. Bentar lagi ada lagi kan di luar kota ya? Ada di Bandung tanggal 23 Desember. Jangan lupa nonton Datang nanti Kak. Afgan Evolution. Enggak. Karena Kenapa? kebetulan tugas mau Natal kan. Itu Sabtu kan. Sabtu, Minggu, Iya Senin sih. saya tugas. Tidak bisa ada di buku yang sama Tuhan. Nggak boleh. Sedih dong tuh. Yang mungkin udah yang dari atas sih susah ya. Nggak boleh. Kak, kalau boleh tahu siapa sih orang yang jadi support system Kakak selama ini? Yang tadi mungkin? Dukung Kakak selama ini. Karena masalah terberatnya baru kemarin doang yang gue alamin. Dan adanya dia. Ya Boleh sahabat atau? ada namanya Can aku. Namanya Chandra. Oke. Ada nggak yang mau disampaikan ke dia? Hai Chani. Terima kasih sudah selalu mendengarkan Butet dengan baik. Walaupun kata-katanya kadang-kadang menohok. Tapi semuanya kena dan here I am. Ini berkat didikan Chani. Sarangi. Kalau
Itu Ra, misalnya Afgan nonton nih. Iya, siapa tahu Afgan nonton Apa, video Kak, yang ini mau nanti kita disampaikan? tag. Afgan. Hai Agan. Terima kasih sudah lahir ke dunia, menjadi inspirasi banyak orang dan menjadi salah satu kekuatan bagi aku untuk menjalani hari-hari aku dengan setiap karya kamu. Pokoknya terus berkarya. I love you so much. Gemes. Oke. Kalau buat keluarga ada nggak? Buat keluarga. Hmm. Wow. Yang pasti buat keluarga aku apa ya? Selain banyak terima kasih, kayak aku bersyukur punya kalian, dilahirkan di tengah-tengah keluarga seperti kalian, yang makasih udah menerima aku apa adanya, si bontot yang bawel, berisik, bandel, banyak banget ceritanya, tapi kalian gak pernah nyerah sama aku dan selalu sama aku. Kenapa? Nggak apa-apa. Kak, ada nggak sih hal yang paling bahagia di hidup kakak? Yang paling kakak ingat? Paling bahagia. Kalau Afgan Oh, yang paling bahagia kan paling bahagia. nyanyi di panggung Inbox sama Afgan. Enggak sama Afgan sih, sebenarnya depan Afgan. Oh ya? Ada tuh videonya. Jadi waktu itu gue ikutan iseng kan. Jadi satu dekadenya Afgan, Inbox tuh dulu kan Afgan pertama nyanyi di TV di Inbox kan. Ya. Jadi satu dekadenya Afgan, Inbox ngadain cover competition gitu. Nah, jadi kita ngupload di Instagram, nanti kalau yang terpilih 3 terbesar dihubungi sama pihak Inbox-nya. Nah, gue ngupload lah. Dan terpilih lah gitu. Jadi salah satu peserta yang nyanyi di Inbox di depan Afgan. Dari apa? Cuma 3 itu ya? Jadi 3 orang doang kan. Jadi ada 3 hebat peserta juga kan. yang nyanyi di panggung Inbox itu. Itu sih so far. Walaupun masih cupu-cupu dan tremor-tremor gitu nyanyinya, tapi itu sampai sekarang Liatin sama Afgan kan? ada Afgan ya, iya benar ada Gimana Afgan. tuh Kak rasanya? Dinilai sama Afgan dan juara 1. Oh ya? Wow. Keren. Walaupun tremor ya, Iya, benar. Gue menang. tetap bisa juara 1. Keren sih. Dan dari situ Afgan tuh kayak selalu notice kayak kalau misalnya mau ngasih mic ke penonton ngasihnya ke gue. Jadi kayak lebih di notice Afgan gitu. Walaupun Kalau udah sering soundcheck ketemu. kan? Iya, betul. Disuruh nyanyi. Soundcheck dia Kabutet suruh nyanyi pas Oh ya? soundcheck. Harapan kakak ke depannya sekarang apa nih kak? Mungkin ada mimpi yang sedang dikejar atau ada yang mau dicapai? Harapannya adalah Apa tuh? harapannya mau apa ya? Nggak muluk-muluk sih, mau jadi pribadi yang lebih baik aja. Terus bisa jadi kaya raya. Amin. Jadi kalau mau nonton NCT kemana-mana bisa. Yes. Ya sih. Yang pasti jadi pribadi yang lebih baik. Terus semoga apa ya? Lebih diteguhkan lagi aja hatinya untuk apapun yang dikerjakan. Jadi gue nggak plan-plan, nggak maju mundur gitu orang. Oke, semoga semuanya bisa tercapai ya. Kak, kalau ada yang mau kerja sama nih, kakak manggung atau apa, bisa hubungin kemana nih kak? Oh boleh langsung WhatsApp aja, nanti nomornya ada. WhatsApp atau Instagram ya? Instagram bisa di DM. Nanti bisa Oke. Masa sih langsung dijawab sama Kak Butet? Asik. Aku orangnya fast respon kok. Tenang Betul. Mau pagi juga dijawab. aja. Dijawab. Ada nggak nih kak quotes buat Sobat Nadir? Quotes. Untuk sobat quotes ya. Ya. Buat sobat Nadir, jangan pernah ngelihat ke belakang, jalanin kehidupan kalian ke depan, dan terus upgrade diri kalian buat jadi lebih baik. Semangat semua. Semangat guys. Makasih ya Kak Butet udah ngeluangin waktunya nih, udah Makasih, sharing-sharing untuk Sobat Nadir semua. Ya. Kita ada apa nih, Mut? Kita ada Apa tuh? apa? Ada apa ya? Ya. Kita ada sesuatu buat Kak Butet. Asik. Wow. Harus dipakai ya? Iya, tenang. Nanti aku Harus posting. ya.
Oke, Oh, wow, oke. sip. Thank you. Makasih ya Kak Butet. Kak Butet, kita foto dulu ya. Foto dulu. Oke. Oke, Sobat Nadi, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan memotivasi kalian. Gue Rira, Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. See you!